Hai Sobat Pencinta Catur, saat ini sedang berlangsung turnamen Russian Championship Super Final 2022 yang berlangsung di City of Volga, Rusia dan diikuti oleh nama-nama para pemain catur besar dari Rusia seperti Daniil Dubov yang dikenal dengan sebutan Michael Tal Modern, juga ada Alexander Esipinko. Esipinko merupakan pemain yang mengalahkan Magnus Carlsen di turnamen Tata Steel dan itu paling terkenal juga rekor pribadinya, dan juga ada nama lain seperti Artemiev. Nah, teman-teman, kali ini saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai dari Daniil Dubov melawan Maklakov Maxim di salah satu babak, karena sekarang sudah berlangsung 3 babak nih, teman-teman. Langsung saja kita bahas partainya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, teman-teman, biasanya Daniil Dubov ini menyajikan permainan yang sangat taktikal, dan itulah kenapa dia dikenal dengan sebutan Michael Tal Modern. Dan juga banyak banget para pencinta catur Indonesia yang ngefans sama Daniil Dubov. Dubov memulai dengan langkah E2 E4 sebagai pemain putih melawan Maklakov Maxim yang ratingnya juga cukup tinggi, 2671. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda C6, putih D4. Nah, buat teman-teman yang terbiasa melihat variasi Italian game, pembukaan Italian game, nah kalau putihnya main D4, ini dikenal dengan sebutan pembukaan Scott game. Nah, cara merespon langkah dari putih ini biasanya akan makan. Paling banyak dilakukan oleh pemain hitam. Yang kedua adalah langkah D6, dan yang ketiga adalah kuda memukul pion D4. Di partai ini, Matlakov memilih langkah yang paling banyak dimainkan, pion E makan D4. Kemudian Daniil Dubov, kuda memukul pion D4, hitam kuda F6. Nah, sebenarnya ada juga pilihan lain selain kuda F6 yang bisa dipilih oleh pemain hitam dalam merespon Scott game. Yang pertama adalah langkah kuda F6, benar, yang dimainkan oleh Matlakov Maxim. Yang kedua adalah gajah C5 dengan ide mengincar pion F2. Dan yang ketiga adalah gajah ke petak B4. Nah, biasanya ini bahkan kalau dia memilih ngeplot gajah C5, maka dia akan memainkan langkah menteri F6 untuk mengincar pion F2. Matlakov, kuda F6, Dubov melanjutkan dengan kuda memukul kuda, pion B makan kuda, kemudian E5. Kemudian hitam menteri E7, putih menteri E2. Ini masih teori ya guys. Kemudian Matlakov kuda D5, putih C4. Hitam ancam balas ancam memberikan pin menteri di petak E2. Kemudian Dubov jalankan kuda D2. Hitam rokade panjang. Kemudian langkah ke-10 putih B3. Hitam D6, putih menteri G4 skak. Hitam raja B8. Pertarungan dimulai di langkah ke-12 dengan putih mendapatkan kuda di petak D5. Ya, tapi sebenarnya dengan diberikannya kuda di petak D5, ini Matlakov Maxim bisa menyerang balik, yaitu dengan menteri makan pion E5. Boom. Karena di sini ada bunyi skak dan mendapatkan benteng di petak A1. Kemudian Daniil Dubov, raja ke petak D1, hitam gajah memukul gajah di petak F1, kemudian putih malah makan gajah di petak F1. Ya, tidak mau menjaga benteng di petak A1, karena kalau misalkan benteng ke petak B1, maka Matlakov akan cukup senang dan akan gajah D3. Jadi langkah benteng B1 dianggap blunder nih guys. Oke, jadi benteng makan gajah, kemudian Matlakov menteri makan benteng, putih menteri B4 skak, hitam raja A8, putih menteri A4, hitam menteri C3, dan putih Daniil Dubov gajah ke petak B2. Boom! Gak nyangka ya, ternyata langkah gajah B2 ini dapat dimainkan. Apa tujuannya? Ya, karena di sini hitam menerima pengorbanan, dan kemudian putih menteri memukul pion C6, raja B8, menteri B5, raja A8, menteri C6, raja B8, menteri B5, raja A8, 3 kali langkah yang sama bolak-balik, dan mereka sepakat remis di langkah ke-21. Kalau kita lanjutin ya, langkahnya dengan menteri B5 dan hitam di sini memilih raja C8, maka Daniil Dubov akan memainkan menteri ke petak A6. Boom! Kalau misalkan memaksa dengan raja D7, maka akan ada menteri C6. Jika raja ke petak E7, maka ini akan bahaya untuk Matlakov, karena putih akan menang dengan menteri makan pion C7. Benteng D7 akan ada benteng E1. Raja F6 akan ada menteri makan D7, dan ya, putih akan menang dengan setup seperti ini. Itulah kenapa Matlakov juga tidak memaksakan.
Ya, menarik untuk menyimak kenapa gajah B2 kalau misalkan nggak dimakan gimana ya hasilnya. Contohnya kalau misalkan hitam mundur ke petak C5, maka di sini blunder karena Daniel Dubov akan memainkan langkah. Yap, tepat banget. Langkah gajah ke petak D4. Boom, mengancam menteri dan sekaligus mengancam pion A7. Kalau dimakan pion D5-nya, skakmat akan tercipta. Nah, memang agak unik ya ini apa yang terjadi di game ini, dan mungkin kita akan bahas kenapa dia jalanin menteri G4. Sebenarnya ada nggak sih pilihan lain dari langkah D6 ini? Maka sebenarnya sebelum langkah D6 ini beberapa pilihan bisa dilakukan oleh pemain hitam adalah langkah F6, kuda B6, atau benteng L8. Tapi dengan langkah D6 ini, memang langkah terbaiknya adalah menteri G4, raja B8, dan makan pion D5. Itulah yang terjadi dan memang faktanya, ada fakta unik. Pertandingan udah berjalan 3 babak. Satu-satunya partai yang berakhir dengan kemenangan dan kekalahan itu di partai Artemiev melawan Naster, salah satu pemain Rusia. Jadi emang unik juga sih ini pada males main atau gimana ya. Atau akan fight di babak-babak penentu. Karena ini formatnya adalah 11 babak dengan format catur klasik 1 jam 30 menit dan bonus waktu 30 detik setiap melangkahnya. Dan akan ada tambahan waktu setelah langkah ke-40. Apakah semua akan Dubov pada waktunya? Apakah Dubov akan kembali menaikkan elo ratingnya jadi 2.700 lebih? Dan perlu dicatat bahwa Dubov merupakan mantan juara dunia catur cepat. Dan dia salah satu orang yang paling penting dalam karir Magnus Carlsen. Karena dia membantu Magnus Carlsen mempertahankan gelar juara dunianya yang kelima ketika mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.